Shalom Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari yang baru. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan kembali berdoa sebelum kita menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Satu pesan firman Tuhan dulu yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan melihat bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang masih belajar dari Amsal, yaitu Amsal pasal 20 ayat yang ke-30 yang berkata, "Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati." Ini adalah prinsip yang keempat yang akan kita renungkan bersama-sama tentang bagaimana menyalakan optimisme. Di renungan pertama, kita diajar untuk menemukan fokus kita, memberikan fokus yang benar, bukan kepada tantangan, persoalan, kesulitan, tetapi peluang yang ada di sana. Lalu kemudian prinsip yang kedua adalah supaya kita tetap optimis, mari kita mendapatkan asupan yang positif sebanyak-banyaknya supaya itu bisa mengcounter, menghalau pesimis yang ada dalam kehidupan kita. Prinsip yang ketiga adalah bagaimana kita harus ada di sekitar orang-orang yang optimis karena optimisme itu menular. Dan prinsip yang keempat yang kita renungkan bersama-sama tadi, yang kita baca tadi dari Amsal pasal 20 ayat 30 berkaitan dengan pengalaman. Firman Tuhan ini diajarkan dalam konteks disiplin atau konsekuensi yang diterima. Dalam konteks pengajaran yang disampaikan di Amsal, ketika seseorang berbuat salah, melakukan pelanggaran, maka orang itu mendapatkan konsekuensi mungkin dengan dipukul, dengan mendapatkan disiplin, sampai akhirnya orang itu punya bilur. Bilur itu adalah bekas luka. Tetapi dalam perspektif sang penulis Amsal, bahwa bekas-bekas luka, bahwa bilur-bilur itu sebenarnya mengajarkan supaya orang tidak lagi tinggal dalam kejahatan. Makanya firman Tuhan katakan bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ketika disiplin diterapkan dengan benar, disiplin diterapkan dengan baik, maka itu adalah cara untuk mengubah kehidupan seseorang. Pengalaman masa lalu, termasuk pengalaman mungkin yang tidak menyenangkan, disiplin yang tidak menyenangkan, teguran yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita punya perspektif yang benar, maka pengalaman yang tidak menyenangkan sekalipun, bahkan sampai ada bilur yang ada di sana, kalau kita sikapi dengan positif, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Prinsip firman Tuhan adalah kita diajarkan untuk memiliki sikap yang positif terhadap pengalaman kehidupan kita. Kehidupan kita hari ini dibentuk oleh berbagai pengalaman di masa lalu. Pengalaman kita hari ini akan membentuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Banyak peristiwa yang kita alami di masa lalu, banyak juga peristiwa yang kita hadapi di hari ini, dan itu akan berperan untuk membentuk kehidupan kita. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi dengan benar pengalaman-pengalaman yang ada dalam kehidupan kita. Masa lalu kita mungkin sulit, masa lalu kita mungkin berat, tapi mari kita punya sikap yang benar, sikap yang positif terhadap masa lalu kita. Ada kegagalan di sana, ada pengalaman sulit di sana, ada pengalaman traumatis di sana, tapi mari kita menyikapi dengan benar. Jangan sampai justru pengalaman-pengalaman berat itu membuat kita tidak mau melihat masa depan. Karena pernah gagal, akhirnya kita takut untuk mencoba lagi. Akhirnya kita menjadi orang yang pesimis. Karena pernah terluka di masa lalu, akhirnya kita melihat masa depan dengan kesuraman. Kita menjadi orang yang pesimis. Karena pernah ditolak, karena pernah mengalami kejatuhan, karena pernah mengalami masa yang sulit di masa lalu, akhirnya kita tidak mau maju. Sikap pesimis yang kita ambil. Tapi firman Tuhan mengajarkan mari menyikapi berbagai macam pengalaman, termasuk juga pengalaman yang buruk dengan sikap yang positif. Melihat itu sebagai sebuah pembelajaran, momen untuk berubah, lalu kembali melihat masa depan. Sikap yang benar terhadap pengalaman kehidupan kita akan menolong kita untuk melihat hari depan dengan lebih optimis. Kiranya firman Tuhan ini membekali kita, menolong kita untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa jemaat yang terkasih.
Terima kasih, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik, mengasihi kami, memberkati kami, memberikan kami kemurahan dan anugerah. Berkati jemaat Tuhan dalam sepanjang hari ini, segala aktivitas, kegiatan, dan apapun yang dikerjakan, rahmat dan anugerah-Mu beserta dengan jemaat semuanya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.